Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi di channel Kidimi. Pada kali ini saya akan membahas tentang SIDER. Ya, masih di topik Laravel ya, masih di topik pemrograman Laravel. Nah, kita akan mengenal istilah SIDER ya. Apa itu SIDER ya? Jadi kita bisa sebetulnya menginput data langsung ya. Jadi kalau kita punya table ya, misalnya saya buka MySQL saya dengan menggunakan PHP MyAdmin, dan kita bisa langsung input data ya. Kita coba testing eh, data kita di table yang kita buat ya. Misalnya kita testing di table user atau di table manapun. Nah, di Laravel nanti ada istilahnya seeder ya, ada istilahnya seeder. Jadi ketika kita melakukan testing data atau melakukan inputan data ke table yang kita sudah buat ini ya, kita tidak perlu mengunjungi uh, MySQL kita, baik menggunakan PHP MyAdmin ya, uh, ataupun pakai pakai yang lain ya, bisa pakai SQL Yoke dan sebagainya ya. Tetapi kita cukup nanti di di apa di project Laravel kita ya. Jadi kita cukup nanti tetap di project Laravel kita dalam kita melakukan testing data setelah kita meng-create sebuah table ya. Nah, contoh seperti ini. Saya akan melakukan testing data, saya akan input data ke table user ini ya dengan menggunakan fasilitas seeder yang ada di Laravel ya. Jadi tahap yang pertama, jadi rencana sih saya akan menginputin data user ini ya. Jadi di sini kan ada name, nanti ada email ya. Ada email verified, ada password ya. Nanti ada token ya. Nanti saya inputin beberapa field saja ya. Kita coba ya. Jadi yang tahap pertama kita buatkan dulu kelas seedernya ya. Jadi misalnya seperti ini, PHP artisan ya, make seeder. Seperti ini. Jadi kalau seandainya kita akan menginput atau mentesting table user, jadi kita namakan aja user seeder seperti itu ya. Oke. PHP artisan make seeder, ini nama file seedernya. Kita namakan dengan user seeder. Oke, nanti di sini ada tulisan seeder created successful. Nah, kita bisa lihat di database ya. Ada di database, nanti ada sheet. Nah, di sini ada user seeder ya. Oke. Ya, nanti bisa kita tambahkan sebanyak yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menambah data table barang ya, nanti PHP artisan make seeder product seeder seperti itu ya. Nah, kali ini contohnya kita akan coba menambahkan data di table user ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat nanti di dalamnya ada public function run ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan DB ya, kita menggunakan perintah DB nanti table ya, lalu nama tablenya ya, nama tablenya kita samakan ini ya, users ya. Oke, kita tuliskan users ya. Lalu kita gunakan perintah insert ya, perintah insert. Nah, seperti ini ya. Oke.
Nah, apa saja yang akan kita insert ya? Yang pertama saya akan menambahkan nama ya, name misalnya seperti ini. Ya, saya random aja ya. Saya random dari string ya, misalnya sebanyak 20 karakter ya seperti ini. Jadi kita menggunakan konsep seeder tanpa factory ya. Jadi kalau kita ingin lebih advance lagi, nanti kita bisa menggunakan konsep seeder menggunakan factory. Ya, jadi di sana karena di factory itu nanti difasilitasin betul ya. Kalau seandainya inputan name, nanti kita bisa mengenerate name-name yang ada ya. Nanti kalau inputannya address, nanti kita bisa mengenerate address yang ada di seluruh dunia ini ya, menggunakan fasilitas factory. Tapi di sini kita tanpa fasilitas factory. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas seeder dengan menggunakan factory. Nah, di seeder yang tanpa factory ini ya kita hanya bisa mengacak misalnya string ya. Kita acak string ya dari berapa karakter seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya acak string 20 karakter misalnya untuk nama ya. Lalu nah kita bisa lihat panduannya di sini ya. Nah, di sini ya bisa dilihat nanti string kita acak sebanyak 10 karakter misalnya seperti itu ya. Oke, email kedua. Field yang kedua adalah email ya. Email. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita lihat format email itu kan misalnya di Octavian misalnya @gmail.com ya. Nah, jadi ini kan adalah string ya. Jadi kita acak saja lagi misalnya kita concat nanti sama seperti ini ya. Nanti kita lakukan concat. Kita tambahkan aja di belakangnya dengan satu email aja ya, itu Gmail ya. Oke, str random 10 ya, kita ambil aja 10 karakter, kita concat ya. Ya, seperti ini @gmail.com ya. Lalu field yang kedua yang akan kita isi yaitu password ya. Oke, password. Nah, password nanti kita bisa password ya. Nah, kita bisa gunakan enkripsi ya, menggunakan hashmake ya, seperti ini. Ya, make ya, misalnya kita enkripsi 1 2 3 4 5 6 ya, seperti itu ya. Oke, jadi kita akan inputin data-data ini di table user ya. Pertama name, email, password. Nah, sekarang kita menuju ke database seeder ya, di sini. Nah, di sini saya akan tambahkan ya. Saya akan tambahkan tentang seperti ini. This ya. Kita akan panggil file seeder tadi ya. File seeder tadi kan namanya user seeder ya. User seeder class. Oke, ya seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. PHP artisan db sheet ya. Oke, kita coba lihat di sini apakah kita berhasil menambahkan data. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi kita bisa menambahkan data dengan konsep seeder ya. Nah, kita lihat nanti name diacak ya. Diacak karakter yang kita berikan ya. Lalu tadi email juga diacak dari karakter yang kita berikan ya. Lalu nanti di sini kita melakukan enkripsi ya, enkripsi angka 1 sampai 6 untuk passwordnya. Ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, itulah fungsi seeder. Tapi memang seeder tanpa factory ini dia
tidak terlalu banyak pilihan ya untuk kita inputin. Tapi ketika kita menggunakan seeder dengan factory, nanti kita akan banyak sekali pilihan ya. Kita bisa memilih format nama nantinya ya. Kita akan bisa memilih format address, nomor telepon dan sebagainya. Ya, kita coba lihat ya. Ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya ya, tentang seeder menggunakan konsep factory ini ya. Saya pernah melihat daftar-daftarnya ya. Saya lupa di mana itu. Ya. Saya sedang mencari format factory ya. Ini kita bisa lihat ya. Nanti di sini ada banyak sekali bisa kita gunakan ya. Bisa kita gunakan nama company, date ya. Bisa kita gunakan address, nama person ya. Color nantinya menggunakan image ya. Menggunakan data inputan barcode nantinya. Phone number. Oke, nanti bisa kita lihat di sini. Ketika kita menggunakan factory ya, nah konsepnya seperti ini. Ya, ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, seeder menggunakan factory. Dan ini ya bisa kita gunakan looping ya untuk menjalankannya ya. Jadi kalau kita gunakan looping bisa nggak ini ya, supaya agar ya misalnya kita ingin ada 10 data atau berapa data bisa kita inputin ya. Kita coba ya, apakah ini bisa kita gunakan konsep looping seperti ini ya. I++ ya. Oke, saya sip. Kita coba jalankan lagi ya. Oke, kita coba lihat apakah nanti bisa bertambah menggunakan konsep looping. Oke, jadi kita bisa menambahkan data sebanyak yang kita inginkan menggunakan looping ya. Jadi seperti ini, nanti ada di random datanya ya, karena kita menggunakan str random ya, untuk name, untuk email ya. Jadi kita tidak susah lagi atau capek lagi masukkan data satu persatu ya. Apalagi nanti kita menggunakan seeder factory, nanti bentuk datanya sangat bagus sekali. Kalau nama nanti akan tertulis nama betul ya, tetapi nama yang ada di seluruh dunia, tetapi biasanya nama orang asing ya, orang Inggris ya. Nanti email, nanti begitu juga dengan alamat dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup ya pengenalan kita tentang seeder. Nanti kita berjumpa lagi di tutorial yang akan datang membahas tentang seeder menggunakan factory. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.